Oke pemirsa, Anda masih tetap bersama Dialog Development dan kita akan memasuki sesi kedua bersama Ibu Kony Bakri. Ibu Kony Bakri, tadi Anda sudah menyinggung mengenai peran Indonesia sebagai peacekeeping force, kemudian adanya kerjasama antar negara atau regional di bidang pertahanan. Australia misalnya juga sekarang ini kan sudah lama bahkan menjadi anggota ANZUS ya, Australia, New Zealand, and US. Singapura sudah menandatangani pertahanan fakta militer dengan Amerika, Thailand juga. Nah ini Indonesia bagaimana menghadapi kenyataan seperti ini lebih lanjut? Itu karenanya pada saat saya diundang ke pertemuan di ASEM dan EU, saya tuh berbicara tentang bagaimana sebenarnya Indonesia itu harus melihat pendekatan kepada kekuatan Australia atau juga kepada India. Tadi terkait dengan bagaimana strateginya Selat Malaka. Misalnya saja, bayangkan di tahun 2083, kapal yang akan melewati Selat Malaka itu 1,3 juta. 1 tahun? Iya, dalam 1 tahun. Terlepas dari akan dibangunnya kera dan sebagainya. Artinya, bagaimana dengan selat sekecil itu? Segala kemungkinan bisa terjadi. Anggap saja mungkin ada kapal tenggelam, itu kan selat yang sangat dangkal. Itu bagaimana penanganannya. Kemudian juga bagaimana akibat dari faktor-faktor oil spill dan lain sebagainya. Artinya yang mau saya bilang adalah, mungkin sudah waktunya kita tuh berpikir mengamankan sea line of communication kita yang lain. Yaitu Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar. Dan bagaimana juga kemudian Selat Wetar yang sekarang menjadi demikian seksi karena ada Timur-Timur dan menggunakan jalur itu juga untuk alur energi security-nya. Dan kalau sekarang kita kembali ke sejarah Bu ya, kan dulu Indonesia untuk salah satu alasan untuk mengatasi kelemahannya di bidang pertahanan kan Indonesia bergabung dalam Southeast Asia Treaty Organization. Saya kira itu. Dan kalau Indonesia menghidupkan kembali organisasi semacam ini untuk menutup kelemahan-kelemahannya di bidang pertahanan, bagaimana Bu? Kalau saya melihatnya mungkin lebih kepada tendensi apa yang terjadi di kawasan. Mungkin masalah kita adalah kerjasama regional kita tuh menurut saya dengan segala hormat itu lebih bersifat diplomatik. Nah mungkin akhirnya kita harus lebih realistis. Dengan apapun alasan pemerintah tidak bisa menaikkan yang hitungan saya harus menaikkan 5,7% GDP ya untuk mengejar ketertinggalan kita dalam kapabilitas pertahanan. Mungkin satu-satunya kita harus bekerja dengan secara bilateral, maksimum trilateral. Makanya saya kembali lagi kepada tadi, apakah bilateral dengan India ataukah bilateral dengan Australia atau ketiganya trilateral bertiga antara kita dan mereka. Tetapi intinya adalah bagaimana kemudian kita harus benar-benar membangun kekuatan itu. Karena kalau tidak, yang saya khawatirkan Indonesia itu akhirnya hanya mungkin diserang secara pertahanan secara tradisional tidak akan terjadi, tetapi secara non tradisional kan sudah sangat terjadi. Bagaimana kemudian kita menyikapi 16 tipologi ancaman yang terjadi di lautan kita. Sekarang kan dengan adanya 13 badan ada di atas laut kita, itu kalau saya gambarkan pada salah satu pertemuan, satu kapalnya nanti diserbu sama 13 institusi. Kenapa sih tidak kita bangun misalnya kekuatan angkatan laut, 13 institusi ini naik di atas kapal yang sama, toh selesai masalahnya gitu. Tapi itu kan tidak terjadi, itu dari faktor penegakan hukum di lautnya sendiri. Lalu kemudian dengan dibukanya sea line of communication, sebenarnya kan kita akhirnya membelah Indonesia yang demikian tertutup, tadinya aman, itu kan terbuka. Nah keterbukaan itu harus kita mampu jaga. Betul pencapaian kita kepada sea line of communication, tapi kemudian apa mampukah kita menjaga lautan dan udara sepanjang sea line of communication itu? Karena sekarang dengan kemampuan pesawat tempur kita yang semakin menurun, dan memang walaupun kita sudah punya beberapa Sukhoi, tapi kembali mesti diingatkan Sukhoi itu ada di mana terjadi pelanggaran misalnya di Kupang, berapa jam perlu dari sana terbang ke Kupang, 4 jam misalnya, sudah kemana sekarang pesawat-pesawat canggih tetangga kita. Jadi memang yang mesti dibangun salah satunya juga, kenapa saya bilang, waktu saya bilang anggaran pertahanan kita harus naik sampai 11,5 kalau dalam 30 tahun ini harus dikejar. Ya itu tadi, karena kita untuk menempatkan di mana pesawat-pesawat tempur kita juga menentukan bagaimana kemampuan kita keluar gitu. Iya, karena sampai sekarang kan angkatan udara kita tergolong paling lemah bahkan di ASEAN. Dan itu menyedihkan. Karena kita pernah sangat memimpin kekuatan itu. Dan saya juga beberapa perwira angkatan laut juga mengakui bahwa bahkan sebagian besar kapal-kapal perang kita itu hanya layak layar tapi tidak layak tempur. Bayangkan saja yang kita suka lupa, dan ini yang buat saya menyedihkan, kita itu underestimate masalah private military companies. Private military company itu menjadi booming karena dia industri besar. Per tahunnya itu 200 miliar dolar per putaran uang. Artinya, like it or not itu akan menyentuh wilayah ini. Dan yang setahu saya di Singapura sudah di set up 5 perusahaan security companies itu yang akan melindungi kepentingan dari transnasional
transnational company misalnya saja untuk kapal-kapal dagang, kapal-kapal tanker tadi, atau juga malah pencuri ikan. Mereka malah mempunyai private security. Lalu pertanyaan saya, kalau sekarang private security company itu kapabilitasnya lebih kuat daripada kekuatan pertahanan resmi negara kita, apa yang akan terjadi? Yang kedua, kebijakan antara negara ASEAN, misalnya Singapura, dia welcome terhadap private military companies. Tetapi Malaysia dengan tegas menjawab, siapapun private military companies yang menyinggung perairan Malaysia, ini di air ya, kita bicara soal di air, itu akan dianggap teroris. Nah, pertanyaan saya, Indonesia ada nggak keluar kalimat atau statement seperti itu yang secara gagah bilang, itu boleh, itu tidak boleh, ini harus, ini tidak harus itu. Itu yang mungkin saya juga ingin kita semua pikirkan bersama. Ya, setelah acara talk show ini mungkin akan ada statement seperti itu. Iya, tapi Ibu, kalau yang pasti kan sekarang ini juga ada keinginan agar Indonesia membangun industri militernya sendiri untuk mengurangi ketergantungan dari peralatan-peralatan militer impor sekaligus meningkatkan kemandirian Indonesia yang sampai saat ini masih sangat tergantung pada peralatan-peralatan militer impor. Tapi ada juga yang mengatakan itu nggak masuk akal karena secara teknologi kita belum menguasai, secara sains apalagi gitu. Kalau itu saya mau marah dengar yang terakhir tadi. Yeah. Karena misalnya saja ada anggapan untuk energy security, kita singgung dulu, ini kan bagiannya juga kualitas pertahanan. Misalnya saja siapapun sudah menulis Asia Tenggara itu untuk menutupi kekurangan energi harus mau tidak mau, suka tidak suka lari ke nuklir. Dalam pertemuan saya misalnya di Amerika disampaikan bahwa Indonesia nggak boleh punya nuklir karena katanya tadi human resource-nya meragukan. Wah, saya marah bener. Tahun 60 kita udah punya reaktor nuklir di Bandung dan itu dibangun oleh Amerika oleh dana penuh dari Eisenhower. Karena apa? Kita saat itu Amerika kan kita dalam kondisi perang dingin. Nah, artinya yang saya lihat, coba kita jangan selalu mengikuti pola apa yang ditetapkan asing. Tapi coba lihat kepentingan strategik dia itu apa. Karena itu sangat tergantung kepada kepentingan strategik. Sekarang kembali ke masalah bagaimana kita membangun pertahanan kita. Kembali harus dilihat dari faktor itu. Kalau sekarang kita dianggap belum bisa membangun industri pertahanan, saya pikir banyak banget misalnya ahli-ahli kita di IPTN itu lari dan di luar. Saya ketemu orang di Turki sangat bangga kepada kapabilitas industri pertahanannya karena dari orang-orang Nurtanio yang di Turki. Kan itu menyedihkan. Kemudian yang menyedihkan kedua adalah pemerintah menyatakan akan membangun industri pertahanan. Tapi perbuatannya kemudian misalnya melepas Krakatau Steel. Kan ada yang salah di sini gitu. Salah satu statementnya apa, yang dibuat apa. Ya, dan tapi bagaimanapun juga kan Indonesia mau tidak mau harus terus-menerus mengembangkan industri militernya, Bu ya. Kalau itu wajib, tetapi kembali lagi, mungkin yang paling mendasar itu kan sudah tahap selanjutnya. Yang paling mendasar dulu sebelum mengembangkan itu kita harus tahu dulu nih, betul nggak sih pertahanan itu harus dibangun, sejauh apa itu harus dibangun, sehingga kita tahu yang mau dibuat juga kapal seperti apa, atau industri seperti apa, sejauh apa. Kemudian marketingnya. Ya, oke. Menarik sekali, Bu. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana, karena setelah pesan-pesan berikut, kami akan segera kembali.